Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pasar Modal Syariah semua. Ketemu lagi nih sama aku Aping yang insya Allah akan menemani Sobat semua dalam live sore ini selama 60 menit ke depan nih. Nah, sebelumnya aku mau nanya nih, apa kabar nih Sobat Pasar Modal Syariah semua? Semoga dimanapun Sobat Syariah berada, semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan uh, untuk sobat yang masih ada kegiatan di luar rumah, jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatannya ya. Nah, aku pengen cek suara dulu deh. Ini kira-kira suara aku udah oke belum ya? Ya, oke deh kalau gitu. Nah, untuk sebelum kita masuk ke materi, sebelumnya nih seperti biasa, aku juga mau kasih tahu nih ke sobat pasar modal syariah untuk selalu cek highlight dari Instagramnya pasar modal syariah ya, karena nanti di sana sobat semua bisa mendapatkan informasi-informasi mengenai uh, bagaimana sih cara membeli saham atau misalkan gimana cara membeli reksadana syariah. Nah, di sana nanti sobat semua bisa mendapatkan info-infonya. Jadi jangan lupa untuk cek highlightnya Instagram Pasar Modal Syariah ya. Nah, untuk live hari ini kita akan membahas nih sobat semua mengenai sandwich generation. Nah, jadi untuk sobat pasar modal syariah yang mungkin sedang ada di posisi ini gitu, sedang merasakan menjadi sandwich generation. Nah, ini boleh nih nanti sobat semua saksikan live-nya sampai akhir karena nanti insya Allah dalam live hari ini kita akan kasih tahu nih rahasia merdeka finansial di masa krisis COVID-19 ini bagi generasi sandwich itu seperti apa sih kayak gitu. Nah, nanti akan kita bahas deh di live hari ini ya. Yang pastinya dengan narasumber kita juga nih. Narasumber kita hari ini ada Mas Aidil Akbar Majid yang merupakan master financial planner nih sob. Pasti udah nggak asing lagi deh ya dengan Mas Aidil ini. Jadi untuk sobat semua yang nanti punya pertanyaan, boleh nih langsung di komen aja di kolom komen. Nanti akan kita bahas di akhir live ya. Jadi jangan lupa untuk di komen karena kita mumpung lagi ada narasumber yang oke banget, jadi bisa kita bahas deh di hari ini gitu. Oke deh, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, mending kita langsung aja nih invite Mas Aidil Akbar ya, sebentar. Oke, sebentar ya. Ya, kita tunggu dulu Mas Aidilnya. Mungkin sembari menunggu nih, mungkin sobat pasar mode syariah boleh nih komen kira-kira dari mana aja sih gitu kalian berasal. Oke, kita masih nunggu ya. Wah, ada yang dari Palangkaraya nih, Kalimantan Tengah. Ada yang dari Jaksel, ada yang dari Tasikmalaya, Kumaha Damang, Tanjung Priuk. Wah, lumayan nih jauh-jauh ya. Waduh, coba sebentar. Kita invite lagi ya, Mas Aidilnya. Hmm, ya, sebentar ya, kita sambil nunggu nih. Karena belum di ACC juga sama Mas Aidil Akbarnya gitu. Wah, ada yang dari Bengkulu, Makassar, wow.
Oke. Ada yang dari Depok juga. Sebentar ya, kita sambil nunggu Mas Aidil Akbarnya join, kita ngobrol-ngobrol santai dulu nih. Sebentar. Aku sambil ngehubungin dulu ya. Oh, oke. Mana ya, Mas? Oke. Oke, Assalamualaikum Mas Aidil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi HP-nya error, kayaknya saya ganti HP jadinya. Ah gitu, oke nggak apa-apa nih. Apa kabarnya nih Mas Aidil, lagi sibuk apa juga saat ini nih Mas? Alhamdulillah. Hari ini ada satu, dua, tiga, empat, lima live. Wah, padat banget nih ya Mas. Ke pasar modal syariah ini live yang ketiga. Tadi pagi udah jam setengah tujuh, terus tadi jam 1, ini yang ketiga jam 4 ya. Terus Ah nanti ya. habis maghrib kalau nggak salah ada satu pakai itu radio. Terus malam baru live yang saya punya yang mingguan setiap Rabu malam. Biasanya Wah, memang ada live sih. wah, padat banget nih Mas Aidil jadwalnya. Terima kasih banyak juga nih Mas Aidil udah menyempatkan waktunya untuk live dengan Pasar Modal Syariah gitu. Iya, untung jamnya oke jam 4 atau jam 5. Coba kalau jamnya sorean pasti mepet nih. Nah, Iya keburu. ya. Ya, Oke ya. deh, nih Mas, sebelum kita mulai ke materi, mungkin Mas Aidil bisa sapa dulu nih ke Sobat Pasar Modal Syariah yang sedang menonton live hari ini nih Mas. Boleh atuh sok. Halo Sobat Pasar Modal Syariah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adil Akbar Majid, saya perencana keuangan. Sudah lama lah ya, kalau disebut tahunnya malu, tahunnya kelamaan. Ya, sudah lama jadi perencana keuangan. Dulu pernah di Amerika, kemudian pulang ke Indonesia, dan tahun 2004-2005 kami menginisiasi untuk membuat namanya perencana keuangan syariah. Jadi Hmm, 2004 kita bikin waktu itu kebetulan kami sekolah, saya dengan tim ya, sekolah ke beberapa negara, ke Malaysia, ke Dubai, ke Arab dan lain sebagainya. Tim saya ada yang berangkat. Kemudian kami menyusun modul yang dikenal dengan sekarang namanya Islamic Financial Planning atau perencanaan keuangan syariah. Jadi nanti bisa inline tuh nanti dengan pasar modal syariah ya. Gitu. betul. Oke deh kalau gitu. Nah, nih Mas, untuk live kita hari ini, kita akan ngebahas mengenai rahasia merdeka finansial di masa krisis bagi generasi sandwich nih. Nah, mungkin untuk sobat yang termaksud salah satu dari generasi sandwich ini bisa nih stay terus nonton live hari ini. Apa namanya? Karena nanti kita akan ngebahas juga ya, Mas. Jadi atau misalkan teman-teman yang masih bingung juga nih apa sih sandwich generation, karena kan kalau sandwich makanan tuh enak banget ya Mas, mengenyangkan gitu. Beda lagi dengan Ya, sandwich ya. generation. Nah, mungkin sebelum kita explore lebih dalam lagi nih tentang sandwich generation, mungkin Mas Aidil bisa menjelaskan dulu nih secara sederhana apa sih Mas sandwich generation ini dan seperti apa sih ciri-ciri seseorang yang masuk ke dalam sandwich generation ini gitu. Iya, oke, terima kasih Mbak. Jadi gini,
Saya pertama kali bicara generasi sandwich ini tahun 2005 Hmm, ya. Jadi udah lama banget tuh ya. Udah berapa tahun tuh? Lebih dari 10 tahun, lebih dari hampir 15 tahun ya. Apa namanya ngomongin. Dan waktu itu tahun 2005 nggak ada yang ngeh, nggak ada yang ngeh, nggak ada yang ngerti. Saya masih punya tulisan. Saya ingat banget saya punya artikel di tabloid Kontan, tabloid hmm, mingguan Kontan, besar banget satu halaman penuh bicara tentang generasi sandwich, gitu ya. Jadi secara apa istilahnya, bukan secara definisi tapi secara yang dikenal, generasi sandwich itu adalah kan kita tahu ya, sandwich, hamburger itu bentuknya sama ya, bentuknya betul. adalah ada daging di tengah, ada roti di atas, ada roti di bawah. Jadi intinya adalah Berlapis-lapis. generasi, ya, generasi sandwich ini adalah generasi yang kejepit, Hmm, kejepit di atas sama kejepit di bawah. Nah, jadi kalau misalnya mau dimaknakan artinya apa, generasi sandwich ini adalah generasi di mana dia terjepit harus menghidupi atau membantu secara finansial ke generasi yang sebelumnya dia, which is generasi orang tuanya, dan generasi yang di bawahnya dia, which is anaknya. Nah, jadi siapa siapa saja sih orang-orang yang masuk ke dalam generasi sandwich? Biasanya generasi sandwich itu adalah generasi X, ya. Kemudian termasuk saya generasi X, generasi Y, jadi milenial yang awal, milenial yang lahir di tahun 80-an sampai tahun 90, hmm. sampai 89 lah ya, 80 sampai 89, itu juga masuk dalam kategori generasi sandwich. Nah, jadi kalau ditanya tadi apa sih yang dilakukan, kenapa dia masuk generasi sandwich? Karena tadi dia di tengah, dia diapit oleh orang tua dan anak. Jadi dia harus membantu mensupport secara finansial kepada orang tua dan mensupport secara finansial kepada anak. Nah, ini terjadi karena kalau dari sisi orang tua, istilahnya generasi siapa ya? Generasi baby boomer gitu ya. Baby boomer itu kan cukup panjang ya, generasi pasca pasca Perang Dunia Kedua lah istilahnya ya. Which is itu adalah orang tua dari generasi X biasanya. Nah, generasi baby boomer ini mereka tidak terlalu paham tentang investasi, gitu ya. Nah, mereka tidak Hmm. terlalu paham tentang bagaimana cara mengolah keuangan dengan baik. Mereka tidak terlalu paham tentang, dan mereka tidak punya pilihan produk-produk keuangan, gitu ya. Meskipun produk keuangan yang mereka kenal sebenarnya produk keuangan yang cukup bagus. Jadi kalau zaman dahulu kita lihat mereka itu kalau investasi, orang tua saya contohnya, mereka kalau investasi pasti cuma ke tanah atau Hmm. ke emas, gitu ya. Meskipun secara syariah salah satu yang investasi yang kita apa namanya rekomendasikan adalah emas tadi. Nah, tapi pilihannya menjadi sedikit. Satu, kedua, generasi mereka ini kalau kita lihat dari zaman dulu tuh mereka sangat apa ya mengagung-agungkan dan mengidolakan posisi mereka sebagai, mohon maaf, sebagai PNS misalnya gitu ya. Jadi kalau tanya orang zaman dulu tuh cita-citanya apa sih? Cita-citanya mau jadi PNS gitu kan ya. Iya. Kenapa? Karena apa istilahnya? Karena mereka mengharapkan pasca mereka pensiun nanti mereka akan mendapatkan jaminan dari negara gitu ya. Hmm. Nah, nggak ada yang salah dari situ. Itu sebenarnya benar gitu ya, nggak apa-apa. Cita-cita boleh dong. Nah, hanya saja yang kemudian berubah itu adalah pasca reformasi. Jadi ketika sebelum reformasi kondisi negara stabil, ekonomi bagus gitu ya, kemudian kondisi inflasi juga stabil gitu. Kalau zaman dulu kalau dibilang inflasi 4%, beneran kita ke pasar ya harganya naiknya cuma 4% Hmm. gitu kan. Nah, tapi kemudian pasca pasca Orde Baru masuk ke apa namanya ke reformasi, kondisinya berubah. Jadi yang zaman dahulu pensiun dirasa cukup, pensiun dari negara, pensiun dari perusahaan dirasa cukup, sekarang di zaman sekarang nggak cukup. Ya akibatnya Hmm. kemudian kekurangan itu harus ditambal nih. Siapa yang menambalnya? Yang menambalnya adalah anak-anaknya, gitu ya, anak-anaknya patungan atau mungkin ada salah satu dari anaknya memang secara rezekinya bagus, mampu gitu ya, dialah mereka lah yang menambal tadi kekurangan. Nah, itu tadi yang ke atas ya, yang ke orang tua. Dan juga kemudian kalau kita perhatikan ya orang Indonesia Muslim apalagi kan punya rasa kewajiban untuk juga membantu orang tua gitu ya, mengurusi orang tua gitu ya. Nah, kemudian yang ke bawah, yang ke anak-anak mereka ini kan masuknya generasi Betul. milenial.
ya, masuk generasi milenial akhir biasanya sih jatuhnya, ya. Masuk generasi masuk generasi Z sama generasi Alpha. Generasi Z itu yang lahir akhir-akhir tahun 90-an, generasi Alpha berarti yang tahun 2000 ke atas. Nah, ini adalah generasi yang kalau bicara nyari pekerjaan tidak semudah generasi yang sebelumnya. Mereka dituntut keterampilan, mereka dituntut apa namanya ijazah S1 aja nggak cukup, gitu ya. Jadi banyak dari mereka pun yang pada akhirnya kesulitan untuk mencari lapangan pekerjaan, ya meskipun ada juga yang kemudian menjadi seorang usahawan, ya wirausaha. Nah, pada akhirnya mereka juga nanti masih akan disupport oleh orang tuanya. Nah, itu yang terjadi. Jadi, si generasi sandwich, yaitu generasi X sama generasi Y ini yang kemudian cikal bakal mensupport orang tua dan juga mensupport anak. Termasuk milenial, si milenial kalau nanti punya anak, mereka juga kelihatannya akan mensupport anaknya mereka. Karena kedepannya akan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan dan profesi yang diambil alih oleh robot, banyak pekerjaan profesi yang diambil alih oleh teknologi, ya, internet, aplikasi, dan sebagainya. Nah, ini yang menyebabkan kita pun sebagai orang tua juga buat teman-teman di sini generasi X, generasi Y, generasi Z, ya, generasi milenial juga harus mempersiapkan anak kita supaya mereka nanti bisa bekerja gitu. Oke nih Mas, jadi mungkin dapat dibilang juga kalau misalkan si generasi sandwich ini ya dia nggak bisa memilih gitu ya, karena ya bukan sebuah pilihan lagi. Jadi mau nggak mau ya mungkin harus dilaksanakan gitu, karena mungkin kalau bukan kita ya siapa lagi, mungkin gitu kali ya Mas. Jadi nggak ada pilihan. Sebenarnya ya, jadi sebenarnya gini, sebenarnya kondisilah yang menyebabkan mereka terjebak dalam generasi Hmm, sandwich, gitu ya. Tapi apakah kemudian oke. itu bisa diputus, bisa di break? Jawabannya bisa, gitu. Mm-mm. Makanya nanti kita akan bahas di sore hari ini kan, gimana sih cara nge-break generasi sandwich tadi, gitu. Betul. Betul. Nah, nih Mas, terus apakah sebetulnya nih Mas, kalau istilah dari generasi sandwich ini tuh merupakan sesuatu hal yang wajib ada gitu di dalam sebuah keluarga gitu? Itu gimana tuh Mas? Sebenarnya sih tidak, ya itu kan tergantung dari kondisi ya. Hmm. Sebelum ada generasi sandwich sekarang, generasi orang tua kita atau kakek nenek kita itu sebenarnya jatuhnya sih hampir generasi sandwich, tapi hanya ke atas. Jadi kalau kita lihat orang tua kita, Hmm. ketika mereka mensupport kakek nenek kita dulu, sebenarnya kan ada tuh di antara orang tua kita, om tante kita lah istilahnya, yang pada akhirnya mereka mungkin tidak menikah atau menikahnya terlambat. Karena apa? Karena mau mengasuh orang tua, which is nenek kakek kita ya. Gitu. Yap. Jadi mengasuh itu dalam arti kata mengurusi, ya, kemudian juga menafkahi, gitu ya, termasuk salah satunya menafkahi. Nah itu sudah terjadi di generasi sebelumnya. Nah yang membedakan adalah kalau generasi X dan Y ini lebih apa ya, daya juang struggle-nya lebih kuat dan mereka lebih apa istilahnya, lebih kreatif dalam hal bekerja, baik itu bekerja di perusahaan maupun sebagai pengusaha, entrepreneur, gitu ya. Nah, daya dobrak, daya juang ini yang tidak ditemukan atau kurang, dirasa kurang ya menurut para ahli di generasi yang di bawah kita, gitu ya. Hmm. Jadi generasi Alpha. Karena kenapa? Karena mereka terbiasa dengan teknologi. Generasi yang lahir tahun 2000-an ke atas itu nggak kenal yang namanya compact disc, nggak kenal namanya kaset, itu tuh nggak kenal mereka, gitu ya. Mereka hidupnya lahir dengan internet, karena internet kan udah ada Betul. dari tahun 95 kan, sebelum mereka lahir internet udah ada, gitu Hmm. ya. Nah, jadi lucu gitu, ada gap generasi yang di bawah gitu, yang lahir tahun 2000 ke atas, 2002, 2003 itu nggak tahu kalau dulu internet itu mesti dial up, mesti nyambung ke line telepon, itu yang namanya modem tuh mereka nggak pernah lihat, gitu ya. Iya. Nah, jadi mereka pokoknya sekarang kalau ada apa-apa nyarinya di Google, nyarinya di internet, Betul. gitu ya. Ya kan, jadi kita nyebutnya generasi Google lah, gitu ya. Nah, jadi mereka ini terbiasa dimudahkan dengan teknologi dan sebagainya, sehingga untuk beberapa kalangan dari mereka, daya juang untuk kerja kreatif dan sebagainya dirasa, ya ini yang ngomong para Hmm. ahli-ahli,
dirasa tidak sebaik dengan generasi di atasnya mereka gitu. Oke deh nih Mas. Lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya nih Mas. Tadi kan kalau yang Ya, seperti yang kita tahu kalau generasi sandwich itu dia membiayai apa sih namanya orang tua maupun keluarga gitu ya. Nah, terus ya, gimana nih Mas cara mengelola keuangan yang baik dan benar bagi si sandwich generation ini nih Mas gitu. ya. Jadi berarti sandwich generation itu kan membiayai 3 keluarga ya. Betul. Keluarga orang tua, keluarganya dia sendiri kalau dia menikah dan punya keluarga kecil, berarti dia keluarga dia. Dan nanti kalau anaknya kemudian sekolah, kemudian Mm-mm. menikah, bisa jadi dia juga akan membiayai keluarga anaknya. Minimal di awal-awal karir anaknya 3-5 tahun pertama, itu dia juga akan membiayai. Nah, otomatis untuk bisa melakukan itu harus mempersiapkan dana yang cukup banyak, cukup Betul. besar, gitu ya. Harus kuat secara finansial gitu. Nah, jadi otomatis nomor satu ya kuat secara finansial dia dulu gitu ya. Secara finansial dia kuat, kemudian di saat yang bersamaan dia juga mensupport orang tuanya. Nah, ini mungkin bisa diatasi dengan cara mungkin satu keluarga anak-anaknya patungan misalnya gitu ya. Kalau memang secara rezeki mereka hampir sama. Tapi kadang-kadang kan kita nggak pernah tahu ya rezeki orang ya. Ada yang Mm-mm. bagus, ada yang mungkin tidak dikasih rezeki di dunia bagus, tapi mungkin nanti di akhirat kita nggak tahu ya kayak apa. Nah, tapi paling tidak pasti akan ada pihak-pihak yang akan mengeluarkan biaya lebih besar. Nah, ini makanya kenapa generasi senior ini harus siap secara finansial gitu ya, secara keuangan dia harus. Jadi buat teman-teman di sini yang nonton, apabila Anda masuk generasi sandwich, which is generasi X ya, generasi X itu berarti lahir dari tahun sekitar 68 ya 68 70 lah maaf 70 sampai 80 atau 68 sampai 80 dan teman-teman yang lahir dari tahun 80 sampai 89 kita nih satu gerbong nih ya generasi sandwich gitu ya. Kalian harus kita harus banyak menabung, banyak berinvestasi, memperkuat keuangan kita gitu ya. Kemudian juga harus menyiapkan dana juga, punya asuransi juga untuk masa depan kita juga dan juga untuk mensupport orang tua nanti gitu. Kalau anak kan mungkin masih ada anak kalau masih kecil masih ada waktu 10 tahun lagi ya, Betul. 15 tahun lagi gitu. Nah, ini Gitu Mas, sih. kalau tadi kan seperti yang Mas Aidil bilang ya, kalau itu tuh salah satunya adalah dengan mempersiapkan misalkan tabungan atau misalkan investasi atau mungkin dana darurat juga kali ya, Mas. Nah, itu tuh Ya. gimana nih Mas cara menentukan prioritas keuangan bagi si generasi sandwich? Karena kan yang tadi Mas Aidil bilang kayak kalau nabung tuh juga cuman kalau misalkan penghasilannya pas-pasan gitu loh, Mas. Nah, itu gimana tuh, Mas? Ya. Jadi tadi sudah disebutkan ada namanya dana darurat ya. Jadi kalau generasi sandwich, jadi gini, secara financial planning kan setiap orang harus punya namanya dana darurat ya. Tapi kalau generasi sandwich, jumlah dana daruratnya harus lebih besar. Hmm, Gitu. Jadi kalau misalnya kita menanggung kalau kalau ini keluarga kecil misalnya suami, istri, anak, kan berarti kan yang ditanggung kalau istrinya nggak bekerja berarti ditanggungnya dua, istri sama anak, gitu ya. Tapi kalau istrinya bekerja berarti yang ditanggung cuma satu anaknya aja. Nah, tapi ketika mereka menanggung orang tua, maka orang tua harus dihitung sebagai tanggungan. Otomatis jumlah dana daruratnya harus lebih besar. Berapa besar? Berapa besar ya? Besarnya kurang lebih sekitar 12 bulan untuk kebutuhan bulanan. Karena kenapa? Karena balik lagi tadi orang tua kan bergantung hidup dari kita. Kalau kita membiayai mereka full ya, hmm, bergantung dari kita. Sehingga kalau sampai terjadi apa-apa dengan kita, misalnya PHK ya, kayak kemarin tahun lalu COVID banyak sekali yang PHK, banyak sekali yang nurun penghasilannya gitu. Nah, kita punya cukup dana untuk menopang lah gitu ya, menopang supaya kalau dibutuhkan kita bisa. Atau orang tua misalnya butuh jam orang tua mungkin dia tidak punya asuransi gitu ya. Ataupun kalau dia punya asuransi juga mungkin belum tentu mencukupi gitu ya. Nah, sementara kalau terjadi apa-apa kan biaya rumah sakit mahal gitu ya. betul. Kalaupun mau beli asuransi sekarang usia mereka udah 65 gitu ya. Kalau beli asuransi juga bisa tapi preminya terlalu mahal gitu ya. Jadi uh, pada akhirnya nanti kita akan harus berpikir ulang atau harus menghitung apakah lebih baik punya asuransi atau lebih baik mensupport kalau mereka membutuhkan biaya tadi gitu. Nah, jadi yang seperti ini yang kita harus siapkan. Nah,
Besarannya berapa? Ya besarnya sebesar kekuatan kita untuk mencicil tiap bulan atau berinvestasi tiap bulan, gitu ya. Jadi kan kalau rumus tabungan dan investasi itu minimal 10% atau Hmm, 15%. Saya sih lebih suka angka 15 karena 10% itu rumusnya orang bule di luar negeri, ya. Jadi oke. 10% itu rumusnya orang di luar negeri. Kenapa 10% di sana? Karena di sana inflasinya mereka hanya sekitar 1 sampai 2%. Nah, Hmm, sementara di Indonesia biaya hidup itu naiknya cukup tinggi, ya bisa 8%, bisa 10%, bahkan bisa lebih. Maka kalau kita hanya menyisihkan 10% aja, nggak cukup sebenarnya, gitu ya. Jadi saya sarankan kalau bisa 15%, bahkan lebih baik, lebih besar, lebih baik lagi 20%, lebih baik lagi, gitu. Nah, jadi itu yang disisihkan dulu untuk emergency fund. Kalau dana daruratnya sudah terpenuhi, baru kemudian uang yang sama kita masukkan ke investasi gitu supaya bisa mengejar returnnya supaya bisa mengalahkan inflasi. Karena kalau dana darurat kan masuknya ke produk-produk jangka pendek ya, produk perbankan dan betul. sebagainya, itu biasanya bagi hasilnya atau hasil investasinya tidak setinggi atau kalah sama inflasi gitu ya. Jadi memang harus diutamain dana darurat dulu gitu ya Mas, baru kita bisa mulai untuk investasi gitu ya. Iya, yeah, betul sekali. Oke deh. Nah, ini mungkin untuk sobat Pasar Muda Syariah semua, kalau misalkan memang ada pertanyaan, boleh nih langsung tanyakan aja mumpung ada Mas Aidil. Jadi kita bisa langsung tanyakan ke Mas Aidilnya gitu ya. Karena memang udah ada beberapa juga Ya, nih Mas yang nanya dan nanti akan kita jawab di akhir live ya. Nah, oke nih Mas, oke. kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Mas. Eh, Ya, apakah status sosial tuh mempengaruhi terjadinya generasi sandwich ya Mas? status sosial mempengaruhi nggak? Saya lihatnya mungkin bisa iya dan Hmm? bisa enggak ya. Dalam arti kata gini, kalau memang dia berasal dari keluarga berada dan istilahnya kalau anak-anak zaman sekarang nyebutnya privilege gitu ya. Betul. Tapi mereka bisa juga mengelola uangnya dengan benar, atau si orang tua bisa seorang pengusaha sukses gitu Hmm. misalnya dan bisa mengelola uangnya benar, mereka akan mendapatkan keuntungan dari pengelolaan uang gitu ya, sehingga generasi yang orang tuanya nggak perlu disupport sama anaknya, yang terjadi malah orang tua mensupport anak, itu satu ya kan, kalau memang secara datangnya dari situ. Nah, kedua, kalau status sosial yang dimaksud adalah dengan istilahnya gengsi, itu udah pasti gitu ya. Gengsi itu kan bikin, jadi gini, kan kalau dalam perencanaan keuangan kita tahu ada yang namanya kebutuhan, ada yang namanya keinginan, gitu ya. Nah, yang bikin rusak keuangan tuh biasanya keinginan, Betul. ya, keinginan, gitu ya. Nah, keinginan itu di dalamnya ada unsur gengsi, unsur nggak mau kalah, ya, unsur pengen tampil yang sama atau unsur pengen tampil beda, gitu ya. Nah, itu status sosial mensupport itu gitu. Ada orang-orang yang pengen naik kelas status sosialnya gitu ya. Dia pengen dilihat atau dipandang orang sebagai orang sukses misalnya. Hmm, Akhirnya mau nggak mau keluar uang untuk beli barang yang sebenarnya dia nggak mampu beli gitu, atau belum waktunya dia beli. Nah, pada akhirnya dia menjadi boros kan. Nah, betul. kalau menjadi boros berarti kan pada akhirnya dia akan mencederai atau dia tidak bisa menabung dan investasi untuk masa depannya dia. Gitu. Benar. Nah, nih Mas, untuk memutuskan si sandwich generation ini nih biar apa namanya generasi muda nggak terjebak, itu tuh gimana sih Mas caranya? Mungkin Mas Aidil bisa nih kasih tips and triknya gitu biar kita nih nggak terjebak gitu ke generasi sandwich. Oke, ya. Jadi kita harus, oh, tadi nomor satu kalau mau memutuskan sandwich kita harus kuat secara keuangan itu dulu, Betul. ya. Jadi PR pertama adalah tabung dan investasilah sebanyak-banyaknya yang kita bisa, gitu ya. Jadi tolong jangan foya-foyakan uang kita, jangan dihambur-hamburkan, ya. Bahkan dalam Islam pun juga diajarkan, gitu ya. Dalam banyak surat-surat di Al-Quran juga ada, gitu ya. Bahwa setiap rezeki yang kita dapatkan itu tidak semuanya harus kita habiskan, harus ada disisakan. Yang kita habiskan cuma untuk dipakai buat makan aja gitu. Hmm, Itu surat Yusuf juga menyebutkan itu kan. Nah, jadi kenapa? Karena nanti akan datang cobaan-cobaan. Nah, cobaan-cobaan tadi sebenarnya cobaan-cobaan itu adalah emergency fund,
fungsinya emergency fund untuk itu, gitu Betul. ya. Nah, jadi kita harus kuat secara finansial. Dengan cara apa tadi? Menabung, berinvestasi. Kemudian kita juga harus kuat secara finansial untuk bisa mensupport orang tua kita di saat mereka membutuhkan. Apa aja yang disupport? Satu, pasti biaya hidup. Ya. Kedua, kalau biaya hidup mungkin relatif nggak terlalu mahal, karena istilahnya, ya orang tua bisa makan bareng saya deh, istilahnya gitu Hmm, ya. Kalau apalagi kalau kita masih tinggal sama orang tua, atau kita betul. tinggal, ya, istilahnya makannya dapurnya sama. Ya. Tapi nanti yang akan mahal tadi, misalnya contohnya asuransi, apa namanya, biaya kesehatan. Itu biaya kesehatan cukup mahal, gitu Hmm, ya. Makanya kita harus persiapkan dananya, kita harus cover mereka dengan asuransi. Kalau dirasa asuransi private atau asuransi perusahaan itu cukup mahal, maka kita bisa beli misalnya BPJS, gitu ya. Tapi BPJS kan juga ada limitnya juga. Dan betul. biasanya kalau di kota-kota besar, BPJS itu sangat apa istilahnya sangat sibuk ya pelayanannya ya. Berbeda dibandingkan kalau BPJS di kota-kota tingkat 2 gitu ya, atau di daerah itu pelayanannya bagus sekali gitu ya. Nah, kalau di kota besar karena dia saking banyaknya mungkin ya orang yang sakit dan sebagainya, kadang-kadang orang suka ngeluh gitu. Waduh, kalau kota besar kayak di Jakarta BPJS-nya ribet gitu Hmm, misalnya. Tapi buat teman-teman yang tinggal di tempat lain gitu ya, di luar kota-kota besar, itu sangat bagus. Jadi BPJS bisa dijadikan pilihan gitu ya. Nah, itu dari sisi ke orang tua. oke. Nah, kalau dari sisi ke anak, maka yang harus kita lakukan untuk memutus tali si siapa namanya generasi sandwich ini adalah satu, kita harus bekali anak dengan ilmu dulu, ilmu bagaimana cara mengolah keuangan, ya, Oke. karena salah satu investasi yang paling penting dan paling bagus returnnya atau hasilnya itu adalah ilmu, ya. Jadi anak itu harus diberi pembelajaran bagaimana cara mengolah keuangan. Anak itu harus. Jadi gini, orang Indonesia itu kadang-kadang suka tabu ngomongin uang ke anak. Ya, Betul. anak itu dianggap bahwa udahlah anak nggak perlu tahu lah gimana sulitnya orang tua cari rezeki. Hmm, Anak nggak perlu tahu, pokoknya anak taunya seneng-seneng aja. Nah, mentalitas seperti itu sebenarnya sudah nggak tidak relevan dengan kondisi sekarang, gitu ya. Jadi ada baiknya anak juga mulai diperkenalkan dengan uang sedini mungkin. Gitu. Kalau hmm. kita memperkenalkan dengan cara yang benar, mereka nggak akan jadi orang yang boros, orang yang kan zaman dulu orang-orang zaman dulu takutnya jadi materialistis gitu ya. Enggak, sebenarnya enggak. Kalau kita mengenalkan dengan cara yang benar, tidak seperti itu. Bahkan mereka menjadi orang-orang yang pintar mengatur uang, mengerti bagaimana cara membedakan antara kebutuhan sama keinginan. Gitu. Dan Oke. itu sudah saya buktikan. Saya sudah buktikan langsung gitu ya ke anak saya. Jadi nggak masalah kayak gitu. Nah, anak itu mesti diajarkan. Anak diajarkan tentang apa itu kebutuhan dan keinginan. Anak itu diajarkan bagaimana caranya dia bisa nabung, dia bisa investasi, supaya anak ini pun kuat juga secara mental dan secara keuangan dia. Dia bisa nabung dari uang jajannya dia. Hmm, Dari kecil dia udah kita ajarkan bagaimana caranya berwirausaha misalnya gitu ya. Uh, Kalau ini berbagi pengalaman waktu saya dulu di luar negeri, anak-anak kecil itu biasanya kalau musim panas, mereka diajarkan untuk jualan lemon teh, ice lemon tea gitu ya. oke. Nah, jadi mereka jualan tuh di pinggir jalan tuh ya $1 gitu. Jadi sebenarnya bukan buat nyari duit, tapi lebih kepada mendidik mentalitas mereka untuk apa namanya untuk mengerti bagaimana caranya mencari mencari uang gitu ya, dan juga bagaimana caranya untuk mengatur dan mengolah uang. Nah, belajar bisa macam-macam, bisa belajar dari apa namanya internet, YouTube ya, akan lebih bagus lagi kalau Hmm, memang ikut pendidikan gitu ya. Jadi contohnya kayak saya punya punya lembaga pendidikan ya, namanya IARFC Indonesia, boleh dicatat iarfcindonesia.com. Itu di situ tuh ada kelas-kelas ya, dari mulai kelas yang kayak kita pakai pakai Zoom, pakai Gmeet gitu ya, atau juga ada kelas yang kita belajar sendiri, jadi kita nonton gitu, ada beberapa videonya beda dengan video yang ada di YouTube. Kalau di hmm, YouTube kan kadang-kadang kata waktunya segala macam, kadang-kadang yang dibahas baru kulit-kulitnya aja ya, tapi betul. kalau video yang ini lebih dalam, lebih detail. Nah, itu biasanya secara biaya juga lebih murah. Nah, anak kita ajarkan itu, kemudian setelah diajarkan itu diberi contoh, ya nggak kalah penting adalah kita sebagai orang tua memberikan contoh, kemudian anak dikasih kesempatan untuk mencoba dengan cara apa? Tadi uang jajannya misalnya diberikan jangan tiap hari,
ya anak itu jangan dikasih jajan uang tiap hari, karena mentalitas yang terbentuk adalah kalau dia dikasih uang jajan tiap hari, maka setiap hari harus dihabiskan, Hmm, gitu. Ya, anak itu dikasih uang jajan misalnya tergantung usia ya. Ada yang seminggu sekali, nanti ajarkan mereka ngatur gitu supaya mereka bisa belajar oh gimana caranya. Dan kalau uangnya udah habis sebelum seminggu jangan dikasih lagi biar mereka belajar gitu. Kalau kamu ngabisin uang, kamu nggak punya uang ya udah, kamu nggak akan dapat apa-apa, kamu nggak bisa main, kamu nggak bisa jajan, udah di rumah aja udah gitu ya. Nanti lama-lama terbentuk tuh, ya lama-lama terbentuk sampai mereka dewasa, mereka kalau udah SMP, SMA, SMU ya dan kuliah mungkin udah dikasih uang jajannya sebulan sekali misalnya hmm. gitu ya. Jadi dari situ mereka belajar ngatur keuangan dan diajarkan juga untuk nabung dan investasi supaya mereka kuat secara keuangan. Nah dengan cara ini maka kita bisa memutus rantai si generasi sandwich tadi. Jadi memang harus dibiasakan sedari kecil karena biar nanti gedenya juga udah bisa ngatur sendiri gitu kali ya, Mas. Iya betul, karena Hmm, gini, hmm, saya nyebutnya kalau bahasa Inggrisnya namanya good money habit ya, hmm. kebiasaan baik mengatur keuangan itu nggak bisa dipelajari sekarang terus besok jalan, itu nggak bisa. Betul. Itu harus menjadi suatu kebiasaan. Nah, bagaimana kapan mendidik kebiasaan yang bagus adalah ketika mereka masih kecil. Karena Hmm, kebiasaan itu kan harus dilakukan berkali-kali, berkali-kali, betul. berkali-kali sampai itu menjadi suatu kebiasaan di diri kita ya. Gitu. Benar. Oke deh nih kalau gitu kita jawabin langsung aja nih ya Mas beberapa pertanyaan dari teman-teman Oke, pasar modal boleh. syariah karena udah lumayan banyak juga nih yang nanya. Yang untuk pertanyaan pertama ada dari Momitera. Nah, ini dari Momitera, Ya. Bang Aidil kalau orang tua yang sudah sepuh masih aja menafkahi anak dan cucunya, istilahnya apa ini ya, Bang? Dia bilang. Terus di daerah masih banyak loh yang model begini, bukan sebaliknya, dia bilang kayak gitu. Nah, itu gimana tuh, Mas? Ya, masih banyak memang Hmm, karena mungkin biasanya kalau mereka bisa menafkahi anak dan cucunya maka sebenarnya mereka secara keuangan lebih kuat ya. oke. Biasanya mereka punya usaha atau mereka punya kebun yang luas atau mereka punya sawah gitu ya. Nah, ini sebenarnya nggak ada penamaannya ya. Ini sebenarnya justru malah anaknya aja yang lebih apa istilahnya tidak tidak siap untuk mandiri sehingga masih bergantung dari orang tua. Hmm, Itu masih ada di banyak tempat. Tapi kalau memang sifatnya hanya memberikan sekali-sekali sebagai hadiah, nah itu sih wajar-wajar aja ya. Idul Fitri mau ngasih hadiah itu nggak masalah. Idul Adha itu atau naik kelas itu nggak masalah. Tapi kalau sampai masih ada orang tua yang menafkahi anaknya padahal udah sepuh gitu ya, nah itu mungkin ada beberapa hal sih. Mungkin anaknya sendiri dulu nggak mau sekolah, mungkin dari cara mendidiknya dulu anaknya manja, atau memang anaknya tidak dikasih untuk keluar dari kampung halamannya gitu kan. Ada beberapa daerah yang malah anak laki-laki, contohnya laki-laki ya, itu harus pergi, jangan di kampung gitu ya. merantau Kalau gitu di ya? kampung malu, merantau. Ada beberapa daerah yang seperti itu. Tapi ada juga daerah-daerah yang tidak seperti itu. Nah Hmm. ini mungkin akan berbeda gitu ya. Nah, jadi kalau memang seperti itu ya anak atau cucunya harus dididik. Nah, salah satu pendidikannya apa tadi? Ilmu tadi ya. Apapun ilmu yang bisa bermanfaat, bahkan mungkin bisa menghasilkan penghasilan atau income itu akan sangat bagus untuk diajarkan. Oke deh. Nah, kalau misalkan yang belum menikah nih, Mas, tapi Mm-mm. ngebiayain orang tua, nah itu apakah termasuk ke generasi sandwich? Sebenarnya masuk Hmm, generasi sandwich, tapi baru sandwich atas ya, karena kan mm-mm, dia belum punya anak kan, gitu ya. Jadi rotinya baru roti yang atas nih, betul. belum roti yang bawah. Karena berarti kan dia sudah menghidupi dua, ya, menghidupi orang tua dan menghidupi dirinya sendiri. Hmm. Tapi nanti dia menikah dan punya pasangan dan punya anak, maka dia akan punya dua keluarga, keluarga orang tua dan keluarganya dia. Ketika nanti anaknya beranjak dewasa, kemudian anaknya menikah dan belum mampu untuk berdiri di kakinya dia sendiri karena satu dan lain hal, maka dia akan mensupport tiga orang tuanya kalau memang masih ada, kemudian keluarganya dia dan anaknya. Gitu. Oke deh. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Mas, dari Riana Irawan. Mas, kalau misalkan Ya, lagi proses ngumpulin emergency fund dan di waktu yang bersamaan ada kebutuhan yang harus ditabung juga, contohnya tabungan kurban atau nikah, baiknya seperti apa ya, Mas? Gitu. ya. Um, Sebenarnya gini, emergency fund itu kan udah ada angkanya ya, ada rumusnya. Nah, sebenarnya yang harus dimiliki itu minimal adalah sepertiganya dulu. Hmm. Ya, ketika sepertiga dari emergency fund sudah tercukupi,
Maka kemudian uh, uang yang kita punya kita pecah dua. Yang setengahnya buat emergency fund, yang setengah lagi buat memenuhi kebutuhan yang lain-lain tadi, gitu ya. Nah, kurban juga ini kadang-kadang banyak salah kaprah ya di masyarakat. Ulama mengatakan bahwa kurban itu kan sebenarnya satu kambing untuk satu keluarga, tapi ada juga yang satu keluarga pengen setiap orang punya gitu, satu keluarga berlima ya 5 kambing gitu ya. Betul. Nah, bagus, itu nggak ada yang salah, itu bagus sekali gitu ya, artinya kita bersedekah kurban ke banyak orang. Tapi ketika yang wajibnya dulu adalah satu tadi itu aja. Ketika memang kita punya kebutuhan lain kan, apalagi dalam Islam kan tidak memberatkan sebenarnya, gitu ya. Ketika kita masih punya kebutuhan lain, maka seyogianya kalau memang cukup satu ya satu aja dulu gitu untuk kurban. Gitu. Ya. Oke deh. Nah, nih Mas, kira-kira ada nggak sih macam-macam sumber income gitu, biar nggak bergantung sama satu income aja. Nah, itu kira-kira apa aja sih Mas gitu? Mungkin boleh nih di-share juga sama Mas Aidil gitu, biar yang lainnya juga tahu gitu. Nah, itu gimana tuh Mas? Ya, oke. Kalau sumber income kan banyak ya, dari misalnya nomor Betul. satu tadi penghasilan ada, terus kedua dari gaji ya jelas, kemudian kedua dari usaha. Nah, usaha sendiri ini bisa macam-macam. Bisa usaha yang uh, mengandalkan keterampilan kita, tapi ada juga usaha yang memerlukan modal, gitu ya. Jadi mempunyai usaha itu bisa dua macam, bisa keterampilan kita. Nah, keterampilan kita apa? Macam-macam, gitu. Jadi apapun yang kita bisa, gitu ya, itu kita bisa jadikan modal sebagai usaha. Sebagai contoh, misalnya, Mas saya nggak bisa apa-apa, Mas, gitu ya. Ada orang curhat ke saya nih, anak muda nih. Kamu nggak bisa apa-apa? Iya. Akun Instagram kamu berapa followernya? Ada sekitar 5.000 sih, Mas. Saya lihat foto-fotonya bagus kok, gitu. Ya, kamu bisa ngedit foto ya? Bisa. Nah, keterampilan mengedit foto itu sebenarnya bisa dijual. Gitu. Oke. Karena nggak semua orang bisa Bisa. ngedit foto. Gitu. Ya. Atau mungkin bikin video. Keterampilan ngedit video itu bisa dijual. Gitu ya. Mungkin bisa disesuaikan Uh, sama passion juga kali ya Mas. Betul, sesuaikan sama passionnya dia. Kalau dia bisa bahasa Inggris, dia bisa ngajar bahasa Inggris. Betul. Bahkan dia cuma bisa ngaji, gitu ya. Ngaji aja bisa ngajarin ngaji. Mungkin kalau ada orang yang takut kalau ketemu guru ngaji, ih galak, saya nggak mau guru ngaji. Ya udah belajarnya sama temen misalnya Iya. gitu kan. Selama dia ngajinya bagus, tajwidnya bagus, bacanya bagus, why not? Gitu. Jadi jangan berpikir bahwa wah saya butuh keterampilan khusus ya Mas ya. Enggak, belum tentu. Itu sesuatu yang kita punya passion, sesuatu yang memang kita punya keterampilan terhadap itu bisa kita ajarkan. Dan itu kita bisa menghasilkan uang. Tapi otomatis kita mulai dengan nominal yang kecil dulu ya, untuk mencari pesertanya dulu. Nah, di luar itu kita bisa juga tadi memulai usaha. Mulai usaha bisa macam-macam. Mulai usaha dari rumahan. Rumahan banyak banget usahanya. Paling gampang makanan, gitu ya. Makanan kalau nggak punya modal, sistemnya bisa PO dulu, ya kan? Bikin dulu Betul. beberapa makanan, tester-tester dulu, kasih ke teman-teman, enak nggak, nanti diposting ya, nanti kalau enak, nanti saya bikin PO seminggu 2 kali, Rabu sama Sabtu, misalnya. Mereka kan bayar duluan, jadi kita nggak perlu pakai modal, gitu kan? Iya, benar. Nah, itu bisa, ya kan? Yang lain-lain kita bisa jadi dropshipper, kita bisa jadi reseller, kita bisa jadi macam-macam, ya. Banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kalau memang diseriusin, itu bisa menghasilkan income. Oke deh. Nah, ini Mas ada lagi pertanyaan dari Akila. Dia menanyakan bagaimana jika memiliki rencana untuk menyimpan dana darurat dalam bentuk tabungan emas nih Mas? Oke. Ya, boleh saja. Jadi dana darurat itu bisa dalam bentuk cash, ya, tabungan atau deposito, bisa juga dalam bentuk emas, ya. Bahkan saya menyarankan porsi emasnya boleh lebih besar sebenarnya, gitu ya. Boleh nggak Mas semuanya dalam bentuk emas? Kalau bisa jangan seluruhnya, sisahkan mungkin sekitar 10-20% dalam bentuk tunai. Jangan sampai nanti pas lagi butuh emas, pas datang ke toko, tokonya tutup, nggak bisa beli, gitu ya. Jadi nggak bisa jual, Betul. gitu ya. Jadi atau dalam kondisi kayak kemarin tuh, waktu pas COVID, kan emasnya sempat 1 juta ya. Banyak toko emas yang mereka buka, tapi mereka memutuskan saya nggak mau beli emas dulu.
gitu. Nah, dalam kondisi seperti itu kan, kalau kita emergency, kita lagi butuh kan kita nggak bisa jual. Kalaupun ada yang mau beli, harganya dimainin sama mereka, diturunin sama mereka gitu ya. Makanya kenapa sebaiknya emergency fund harus ada juga yang bentuknya cash, tunai, tabungan ya, mungkin sekitar saran saya sih sekitar 20-25% lah. Sisanya 75% mau masuk ke emas boleh. Yang penting yang namanya juga dana darurat, jadi harus siap sedia gitu ya saat keadaan darurat gitu. Betul, Nah, betul kalau ya. misalkan kita ikutan asuransi nih Mas, atau misalkan investasi gitu. Nah, lebih baiknya itu pakai mata uang rupiah atau USD ya? Ada yang bilang lebih bagus USD karena tidak terpengaruh dengan inflasi. Nah, karena ini kan untuk jangka panjang. Nah, itu gimana tuh Mas? Ya, itu bagus sekali pertanyaannya. Kalau asuransi nggak perlu pakai USD Hmm, karena asuransi sendiri kan kita di Indonesia ya, kecuali Anda suka berpergian ke luar negeri gitu ya. Otomatis mau nggak mau kalau takutnya ada apa-apa di luar negeri, kalau kita butuh rawat jalan dan sebagainya kita beli dalam US dollar boleh. Nah, tapi pastikan bahwa asuransi tersebut mengcover negara-negara tempat tujuan kita berpergian ya. hmm, Biasanya kan ada orang yang suka suka traveling gitu ya kemana atau kerjaan lah ke ASEAN lah, Singapura, Malaysia gitu ya, Hong Kong misalnya. Nah, itu pastikan asuransi ini mengcover. Karena kalau kita beli dalam mata uang US dollar tapi nggak mengcover sama aja bohong gitu ya. Itu kalau yang dari sisi asuransi. Kalau dari sisi investasi, boleh nggak dalam mata uang asing? Saya rasa sih boleh-boleh aja, tapi balik lagi sebenarnya kalau kita perhatikan uh, imbal hasil yang besar itu sebenarnya ada di dalam mata uang rupiah, gitu ya. Jadi kalau karena ini pasar modal ya, jadi investasi pasar modal itu kalau kita bandingkan di Indonesia sama di luar negeri, di Amerika lah istilahnya kalau pakai US dollar, maka imbal hasilnya Indonesia pasti lebih tinggi. Jadi oke. meskipun investasi rupiah kita tergerus inflasinya atau penurunan mata uang rupiah lawan dolar ya itu penurunannya sekitar 4-6% per tahun, maka itu masih tetap terkompensasikan dengan imbal hasil kalau kita invest di pasar modal dibandingkan kalau kita invest di Amerika misalnya dalam mata uang dolar. Dan kalau kita invest di Indonesia dalam mata uang dolar, pilihan produknya nggak banyak, gitu ya. Mereka mau invest kemana, gitu. Misalnya kita invest ke satu perusahaan ya, perusahaan A ya, perusahaan investasi. Mereka terima nih dolar kita. Terus sama dia mau taruh di mana? Paling taruh Hmm. di deposito dolar. Ya, deposito dolar juga imbal hasilnya kecil sekali, gitu kan. So, jadi pada akhirnya nanti jadi rugi. Kalau mau taruh dalam dolar ya berarti naruhnya harus ke negara asalnya, gitu loh. Kalau di Amerika ya di Amerika, gitu loh. Ya. Oke, nih Mas, kita ada dua pertanyaan lagi ya Mas, dua pertanyaan terakhir nih. Hmm. Jika diberi pilihan nih Mas, lebih baik memulai usaha dan keuntungannya digunakan untuk investasi atau investasi terlebih dahulu dan nanti keuntungannya dijadikan modal usaha gitu. Oke, kalau saya lihat lagi apakah kita menguasai usaha yang mau kita jalankan. Kalau usahanya masih baru, belum punya pengalaman, sama sekali belum tahu, masih coba-coba, saran saya mendingan investasi dulu. Investasi dulu, hasilnya baru dipakai buat usaha. Tapi kalau kita memang sudah ahli gitu, misalnya apapun jenis usahanya ya, Mas saya biasa jual gorengan, saya mah udah sertifikasi lah, sertifikasi jual gorengan gitu lah ya, udah jago Mas, saya udah tahu saya modal 300.000 tuh sehari bisa jual 1,5 juta misalnya, ya udah nggak apa-apa, mulailah dari usaha. Jadi sangat masing-masing dari kita kan beda-beda kan, jadi kita Betul. lihat dulu gitu ya, kita lihat dulu keahlian kita di mana. Kalau memang sama sekali, karena gini, meskipun investasi di produk-produk keuangan punya resiko yang sama besarnya dengan investasi kalau kita membuka suatu usaha, tapi apa namanya secara resikonya usaha tetap gagal usaha itu tetap lebih besar biasanya gitu ya dibandingin produk investasi yang lain. Nah, oleh sebab itu kalau kita mau berusaha ya kita harus pelajari dulu, harus dicoba dan mulai dengan nominal kecil ya. Kalau bisa Hmm. kalau mau usaha mulai nominal kecil, nanti kalau udah muter uangnya udah untung, kalau udah banyak naikin pelan-pelan modalnya, naikin lagi pelan-pelan modalnya. Nah, sambil nunggu itu kan uangnya ada bagusnya diinvestasikan gitu. Betul. Nah, ini Mas, pertanyaan terakhir dari Hmm, Kusuma Mardina.
Dia menanyakan, Mas, Mm-mm. 3 tahun lagi anak saya mau masuk SMP. Nah, sebaiknya saya nabung reksadana atau saham ya, Mas? Gitu. Oke. Nah, ini agak sulit menjawabnya karena saya nggak tahu profil resikonya ya, yang nanya tadi mbaknya ya. Saya mesti tahu dulu profil resikonya apa. Karena kalau 3 tahun itu sebenarnya posisinya masuk jangka menengah. Hmm, Nah, kalau jangka menengah kita nggak boleh ngambil resiko yang terlalu tinggi ya. Jadi sebenarnya produk yang relatif masih bisa terkontrol itu adalah reksadana, khususnya reksadana pendapatan tetap atau reksadana campuran. Kalau profil resikonya agresif, maka boleh ngambil reksadana campuran dan reksadana saham, gitu ya. Saham sendiri juga kalau mau investasi ke saham, kita mesti tahu dulu posisi kita sebagai investor atau sebagai trader, ya. Kalau hmm, investor berarti kita akumulasi, ya. Kalau trader berarti kita dagang, jual beli, gitu ya. Karena beli saham sebagai investor dan beli saham sebagai trader itu sangat beda, itu bumi dan langit ya. betul. Strateginya beda, ilmunya beda, keahliannya beda, saham yang dipilihnya beda. Ya, saham yang dipilihnya beda ya. Jadi kita harus tahu dulu kita mau posisinya sebagai apa, sebagai investor atau sebagai trader. Banyak orang salah nih ketika masuk saham, dia berpikir dia investor padahal sebenarnya pada saat prakteknya dia sebagai trader gitu. Betul. Wah, pertanyaannya di luar dari topik nih ya, Mas. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke deh nih, Mas, karena memang keterbatasan waktu juga gitu ya. Sebelumnya terima kasih Ya, banyak banget nih untuk Mas Aidil Akbar. Mungkin Mas Aidil punya pesan-pesan nih untuk generasi sandwich gitu, Mas. Boleh atau ya. disampaikan? Oke, jadi buat teman-teman generasi sandwich, uh, uh, tadi balik lagi bahwa investasi yang paling besar return-nya itu adalah investasi ilmu. Hmm, Ya, belajar sebelum kita investasi langsung. Jadi pelajari dulu apa itu saham, pelajari dulu bagaimana cara mengolah keuangan. Kalau ada yang pengen bisnis, pelajari dulu bisnisnya, gitu ya. betul. Pada akhirnya uang yang kita keluarkan untuk belajar sebanding kok dengan return yang kita bisa dapatkan gitu ya. Bahkan dengan kita belajar kita sebenarnya itu manajemen resiko. Dengan kita belajar sebenarnya kita mencoba untuk memperkecil resiko investasi kita gitu ya. Jadi belajarlah, sekolahlah gitu ya. Syukur-syukur ilmu yang kita pakai juga bisa menghasilkan uang. Contohnya kayak saya perencana keuangan. Saya belajar kiri kanan, ngambil sertifikasi ini itu. Dengan cara saya sharing, saya berbagi ilmu ke teman-teman yang lain, dapat dua. Satu, ilmu itu bisa dimanfaatkan buat mereka. Kedua, mereka pun bisa mengajarkan ilmu itu ke orang lain. Itu jadinya apa namanya jariah ya jadinya. Nah kemudian dari sisi saya, kalau saya kemudian mengajarkan itu dapat penghasilan, alhamdulillah bisa menjadikan penghasilan buat saya. Jadi Hmm, ilmu itu bisa kepakai untuk berbagai macam. Bisa kita untuk apply sendiri, bisa juga kita untuk betul. kita sendiri, atau bisa diajarkan orang lain. Itu satu ya. Terus kedua, mulai investasi dari sekarang. Jadi jangan ada kata telat, terlambat, mulailah investasi dimulai dari nominal yang kecil, produk-produk yang sangat simpel, ada emas, ada rekening emas ya, ada reksadana, ada ori, ada Betul. sukuk retail ya, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham, baru nanti perlahan-lahan profil resikonya naik ke saham dan seterusnya dan seterusnya. Jadi Properti juga udah bagus. nggak ada alasan ya, Mas, untuk nggak investasi. Karena untuk rebahan, kita rebahan pun udah bisa mulai investasi gitu ya, Mas. Dengan Iya, gadget pun sekarang udah semua bisa udah bisa. gitu. Semua udah bisa pakai HP kan, Betul, bisa beli, betul. bisa buka rekening emas pakai HP, bisa Bener, beli reksadana pakai HP, dan bukanya pun udah nggak perlu lagi datang ke outletnya, bahkan mereka sekarang tutup karena kan lagi pandemi kan, jadi semua betul, buka rekeningnya pakai HP, jadi nggak ada lagi alasan gitu. betul. Terakhir kalau memang mau kontak saya bisa hubungin saya di Instagram ini @aidilakbarmajid atau @aidilakbarofficial. Kemudian YouTube channel saya kalau mau belajar-belajar permulaan ya itu ada Aidil Akbar channel. Channelnya C-nya huruf besar ya. Aidil Akbar channel nanti bisalah mulai dari situ. Kalau mau nanya-nanya, oh by the way, ini karena mumpung pasar modal syariah ya. Tadi saya sempat di awal ngomongin masalah apa namanya perencana keuangan syariah ya. Di bulan Ramadan ini kita ada kelas perencana keuangan syariah karena kelasnya memang cuma ada setahun sekali. Jadi Oke, kelas
kelas perencanaan keuangan syariah itu hanya diadakan di bulan Ramadan, kecuali nanti ada yang minta khusus mereka bawa 10 orang, 20 orang, nah itu baru kita bikinin. Tapi selama ini kita hanya bikin di bulan Ramadan. Jadi kalau pengen tahu teman-teman bisa masuk ke websitenya di IARFC Indonesia, saya ketik ya, Boleh. indonesia.com ya. Nanti cek aja di situ ada kelas perencana keuangan syariah. Saya lupa kalau nggak salah minggu pertama atau minggu kedua Ramadan ya. Nah itu nanti tinggal dicek. Kalau nggak salah, kalau mau daftar sekarang masih dapat itu tuh, masih dapat promo April berkah apa-apa gitu. Saya lupa ada promo, ada promosinya, ada diskonnya kalau nggak salah ya. Nah, itu nanti bisa silakan. Nah karena di situ nanti kita belajar bagaimana cara mengolah, mengatur keuangan dan investasi sesuai dengan syariat ya, sesuai dengan Quran dan hadis. Gitu. Oke deh, Masya Allah. Siap-siap kalau gitu. Oke deh nih, Mas Aidil Akbar, karena memang tadi aku bilang kita waktunya juga terbatas. Terima kasih banyak udah menyempatkan waktunya dan sharing ilmu yang Masya Allah bermanfaat sekali nih dengan followers Pasar Modal Syariah gitu. Dan apa sih namanya, kayak ini tuh bermanfaat banget nih. Dan nanti untuk teman-teman yang ketinggalan, nanti akan aku save juga nih untuk IG Live-nya. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak nih Mas Aidil Terima kasih. Akbar. Salam untuk Sama-sama. keluarga di rumah, stay safe and stay healthy ya. Dan Iya. kita mungkin nanti bisa live lagi nih Mas bareng bersama Pasar Modal Syariah. Insya Allah. Oke deh Ya. kalau gitu. Terima Oke, kasih banyak terima kasih ya semua. Mas. Iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, terima kasih banyak juga nih untuk Sobat Pasar Modal Syariah yang sudah menonton live hari ini. Dan seperti biasa aku juga mau ngingetin lagi nih untuk Sobat Pasar Modal Syariah, jangan lupa untuk mampir ke websitenya Pasar Modal Syariah di www.pasarmodalsyariah.com ya, karena nanti di sana Sobat semua bisa mendapatkan informasi-informasi. Ada di sana tuh ada macam-macam, ada artikel, terus nanti Sobat semua juga bisa mendapatkan tips and trick gimana cara investasi yang benar, seperti itu. Jadi jangan lupa untuk cek selalu websitenya Pasar Modal Syariah di www.pasarmodalsyariah.com. Dan jangan lupa juga nih untuk selalu nontonin live Instagramnya Pasar Modal Syariah yang akan dilaksanakan setiap hari Rabu dan Jumat. Jadi nanti di hari Jumat juga akan ada live streaming lagi nih untuk membahas mengenai generasi sandwich dan dana darurat gitu, dana pensiun, sorry. Jadi untuk live hari ini kita sudahi dulu sampai sini, dan kita ketemu lagi di live selanjutnya di hari Jumat ya. Jadi aku Aping pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.